Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di rumah dari rumah Allah, duduk bersama-sama untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga di akhir hari nanti. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita masuk pembahasan baru terkait azan ya. Namun sebelum kita masuk pembahasan azan, ada beberapa hadis yang belum kita selesaikan pada bab salat ya. Ada beberapa hadis, ada 3 hadis ya, atau 4 hadis yang belum kita selesaikan di dalam bab salat. Maka kita akan selesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan al-adzan ya. Yang pertama, al-mawadhi'ul lati naha 'anis salati fiha. Ya. Tempat-tempat yang kita dilarang salat di tempat tersebut. Ya. Tempat-tempat yang kita dilarang salat pada tempat tersebut. Dalil yang pertama, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin, aku diberi kelebihan atas nabi-nabi sebelumku dengan 6 perkara. Jadi Rasulullah mengatakan, aku diberikan kelebihan atas nabi-nabi sebelumku, yaitu dengan 6 perkara, 6 kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lainnya ya. Yang pertama, u'titu jawami'al kalim ya, aku diberikan jawami'al kalim, kalimat yang singkat namun penuh dengan makna. Jadi nabi itu termasuk jawami'al kalim, kalimatnya singkat namun maknanya luas ya. Sulit sebagian orang berkata seperti itu. Nanti akan kita sampaikan contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, wa nusirtu birru'ab ya, aku diberikan kemenangan, kata Rasulullah ya, berupa rasa takut pada diri musuh. Jadi kalau musuh melihat Rasulullah itu takut ya. Itu yang kedua, Allah memberikan rasa takut pada diri musuh ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, wa uhillat lil ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanaim. Ghanaim itu jamak dari ghanimah. Berarti apa ghanimah? Harta rampasan perang. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang, ghanimah ya. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan ya, dan dijadikan bagiku, yaitu bumi, dijadikan sebagai tahuran, sebagai pembersih, wa masjidan, dan tempat sujud untukku ya. Kemudian berikutnya, wa ursiltu ilal khalqi kafah ya, dan aku diutus untuk segenap umat manusia. Kalau para nabi dan rasul terdahulu diutus untuk kaumnya. Bedanya nabi sama rasul apa? Sama atau beda? Nah, kalau nabi gimana Pak pengertiannya? Diutus, nabi diutus untuk dirinya sendiri, dia beribadah untuk dirinya sendiri. Adapun rasul diutus untuk kaumnya ya, berdakwah pada kaumnya. Namun Rasulullah SAW punya kelebihan, diutus untuk segenap manusia, bahkan bukan golongan manusia saja. Nabi juga pernah berdakwah kepada golongan siapa? Golongan jin. Iya. Jin menyimak
dakwah Nabi SAW. Makanya di juz 29 ada surat apa? Al-Jin. Ya, surat Al-Jin. Kemudian yang terakhir, wa khutima biyan nabiyun, ya, dan aku sebagai penutup para nabi. Ya, ini adalah 6 keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, namun tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang terdahulu. Terkait jawami al-kalim, ya, maka Anas bin Malik itu lama, ya, tinggal bersama Rasulullah SAW, karena ketika Nabi sampai hijrah di kota Madinah, ibundanya Anas bin Malik mempersembahkan anaknya untuk berkhidmat kepada Rasulullah, jadi khadimah, jadi pembantunya Rasulullah. Padahal Anas ketika itu masih kecil, ya, masih kecil. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu termasuk salah seorang sahabat yang meninggalnya paling terakhir, paling belakang. Itu semua berkat doa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Kemudian apa? Banyakkanlah anaknya. Bahkan dalam salah satu riwayat anaknya Anas bin Malik itu sampai 100, ya, 100 lebih. Dari 4 orang istri. Kalau dari 1 ya enggak lah. Dari 4 orang istri. Kemudian perbanyaklah hartanya, kaya raya Anas bin Malik. Insyaallah. Nah, Anas bin Malik mengatakan, ya, bahwasanya Nabi SAW berkunjung ke rumahku, ya, dan aku punya saudara yang masih kecil, ya, dan dia punya peliharaan seekor burung, ya, dia senang dengan burung peliharaannya. Kemudian tiba-tiba burungnya mati, ya. Rasulullah SAW mendatangi anak kecil tersebut, kemudian berkata, ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, ya, ada apa dengan burung peliharaanmu? Ya. Nah, ini contoh penerapan jawami'ul kalim, kalimat yang singkat namun maknanya luas. Imam Syafi'i ketika tidur di rumahnya Imam Ahmad, berkunjung ke rumah Imam Ahmad kemudian bermalam, Imam Syafi'i itu begadang nggak tidur, Pak, gara-gara apa? Mikirin satu hadis ini. Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair. Sampai-sampai anaknya Imam Ahmad, putrinya Imam Ahmad itu suudzon dengan Imam Syafi'i. Ya, dipikirnya Imam Syafi'i masuk kamar selepas Isya langsung tidur, nggak sholat tahajud. Sehingga anaknya Imam Ahmad suudzon, oh ini yang dibangga-banggakan ayah. Ya, ini gurunya ayah. Kok nggak sholat tahajud, kok langsung tidur. Ya, padahal Imam Syafi'i tidak tidur. Ya, memikirkan salah satu hadis yang berbunyi, ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair. Ya. Paginya Imam Syafi'i menjelaskan kepada anaknya Imam Ahmad, putrinya Imam Ahmad, saya semalam tidak tidur. Ya. Saya begadang memikirkan sebuah hadis. Dari satu buah hadis tersebut saya bisa mengeluarkan 40 kaidah fikih, Masya Allah jemaah. Dari satu hadis tersebut, ya. Oleh karenanya dalam hadis ini para ulama mengatakan, ya, ada beberapa faidah. Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, ada apa dengan burung kecilmu? Kenapa dengan burung kecilmu? Ya. Yang pertama, faidah yang pertama, bolehnya memberikan kunyah kepada seseorang yang belum memiliki anak, bahkan anak kecil yang belum menikah. Ini faidah yang pertama. Makanya Rasulullah SAW langsung memberikan nama kunyah kepada anak kecil tersebut, padahal anak kecil tersebut belum nikah, namanya juga anak kecil. Boleh. Atau orang yang sudah menikah namun belum dianugerahi seorang anak, boleh juga memberikan nama kunyah. Ya. Dan nama kunyah itu termasuk sunnah. Makanya hendaknya kita semua memiliki nama kunyah. Kalau kunyah itu kalau di kita alias, ya, alias. Rasulullah SAW nama kunyahnya siapa jemaah? Abul Qasim. Antum silakan, ya, nama kunyahnya siapa? Umpamanya anak pertamanya namanya Zaid, berarti apa? Abu Zaid. Istri antum kunyahnya Ummu Zaid umpamanya. Dengan memberikan nama kunyah maka kita mendapatkan pahala karena mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian faidah yang kedua, ya, bolehnya bercanda
ya, bolehnya bercanda, bercengkrama asal tidak mengandung kedustaan dan dosa. Ya, jadi Nabi itu menghibur anak kecil sambil bercanda, ya, untuk mencairkan suasana karena anak kecil tersebut sangat terpukul kehilangan burung peliharaannya. Ya. Rasulullah itu humoris, Pak, humoris. Namun kalau bercanda tidak pernah berdusta. Ya. Suatu hari ada seorang nenek-nenek, ya, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah orang sepertiku bisa masuk surga?" Apa kata Rasulullah? "Mohon maaf, Nek, ya, tidak ada nenek-nenek di dalam surga." Kemudian kira-kira nenek tersebut gimana? Nangis bombay, Pak. Nangis kejer, waduh, berarti nggak ada harapan lagi. Melihat nenek tersebut nangis, Rasulullah malah tersenyum, tertawa. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, bahwa Allah mengubah penghuni surga menjadi usia 30 tahun, semuanya dirubah usianya, maka tidak ada kakek-kakek dan nenek-nenek. Kemudian setelah mendengar, ya, pernyataan dari Rasulullah, nenek tersebut tertawa. Gula Jawa habis nangis ketawa. Nah, itu Rasulullah itu humoris, ya, humoris, namun tidak pernah berdusta ketika bercanda. Kemudian faedah berikutnya, bolehnya memelihara burung di dalam sangkar. Faedah berikutnya dari hadis yang sangat singkat ini, bolehnya memelihara burung di dalam sangkar, ya, asalkan syaratnya dipenuhi kebutuhannya. Ya, dikasih apa, makan, kasih minum, boleh. Diadu boleh nggak? Kontes apa? Kontes suara gitu, ya. Bayar biaya pendaftaran, ya. Bayarnya berapa biasa, Pak? 100.000. Nanti hadiahnya berapa? Jutaan, ya. Makanya yang seperti ini kalau ada biaya pendaftarannya nggak boleh, ya, nggak boleh. Itu sama dengan maisir. Maisir itu apa? Judi, ya, judi. Kalau misalnya kalah, rugi 100.000, biaya pendaftaran 100.000. Kalau menang pun untung dapat 10 juta, modal 100.000 dapat 10 juta, ya, untung rugi. Berarti masuknya maisir, ya, perjudian, ya. Kemudian, ya, faedah berikutnya, bolehnya bersajak, bersyair dalam ucapan, ya, bersajak dalam ucapan selama tidak dipaksakan. Jadi orang Arab itu, Pak, kalau sedih bikin sajak, bikin syair, senang bikin syair, bikin sajak, perang bikin syair. Makanya mukjizat terbesar yang Allah turunkan pada Rasulullah SAW adalah Al-Quran untuk membungkam orang Arab yang ketika itu genrenya sedang bangga-bangganya dengan syair. Barang siapa yang bisa buat syair paling bagus, maka dia orang yang sangat terpandang di Jazirah Arab. Dibungkam oleh Allah dengan turunnya Al-Quran. Maka pernah suatu hari Rasulullah SAW sedang sholat di depan Ka'bah, baca surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sampai akhir ayat. Ada ayat sajadah di surat An-Najm. Di sisi Ka'bah yang lainnya ada Abu Jahal, Abu Lahab, CS, sedang apa? Ngintip mengamati Rasulullah SAW sholat, baca surat An-Najm. Di pertengahan sholat, ya, karena di surat An-Najm ada ayat sajadah, Rasulullah tiba-tiba sujud apa namanya? Sujud tilawah, ya. Melihat Rasulullah sujud, maka Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya itu, ya, ikut sujud, otomatis ikut sujud. Ya, Insya Allah, ya, keajaiban Al-Quran. Begitu Rasulullah bangun, mereka bangun lagi, kemudian saling menyalahkan. Kalau terjemahan bebas, ente kenapa sujud? Ente kenapa sujud? Saling nyalain. Kurang ajar, Muhammad ini penyihir. Muhammad telah menyihir kita. Masya Allah, Pak. Al-Quran membungkam mereka semua.
ya, karena dulu mereka tergila-gila dengan syair, makanya Allah membuat, ya, ada salah satu surat di dalam Al-Quran, ya, kalau diterjemahkan namanya para penyair. Surat apa kira-kira? Asy-Syu'ara, ya. Syu'ara itu jamak dari syair, syu'ara, ya, para penyair, ya, para penyair. Kemudian faidah berikutnya dari hadis ini, kata para ulama, menunjukkan tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawaduk itu apa? Rendah hati, ya, rendah hati, ya. Sampai kepada anak-anak sekalipun mau menegur seorang anak, ya, tawaduk. Ya. Kadang ada seorang kiai, ustadz, ya, sama anak kecil abai saja, nggak ada rahimnya, rasa kasih sayangnya, rasa belas kasihnya nggak ada. Namun Rasulullah SAW, ya, seorang Rasul, penutup para nabi dan Rasul, masih menyapa anak kecil. Ini menunjukkan bentuk ketawaduan beliau, ya. Kemudian faidah berikutnya, kata para ulama, pengeluaran orang tua untuk membelikan mainan anak, ya, uang yang dikeluarkan kita untuk membelikan mainan kepada anak-anak kita, ya, itu tidak terhitung menghamburkan harta, bukan termasuk boros, Pak. Tidak terhitung menghambur-hamburkan harta. Beli mainan untuk anak kita, apalagi anaknya masih kecil, ya, selama apa? Tidak israf. Israf itu apa? Berlebihan, ya. Semua yang mainan yang ada di toko diborong semua. Berlebihan nggak? Berlebihan, israf, ya. Kemudian faidah berikutnya, perintah untuk menghibur orang yang bersedih. Jadi kalau ada orang bersedih, kita hibur, ya. Dan termasuk salah satu amal soleh yaitu memasukkan kegembiraan kepada hati orang lain, kata Rasulullah SAW. Ya, menghibur orang yang sedang sedih. Ya. Kemudian yang terakhir, perintah untuk menyayangi dan berlemah lembut kepada anak kecil. Ya. Ini contoh penerapan Jawami'ul Kalim. Ya, contoh yang berikutnya, ketika Nabi berkirim surat kepada raja-raja kufar, kalimatnya singkat, padat, jelas, maknanya luas. Ya, pada Raja Heraklius, ya, Raja Najasyi, Habasyah dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibnu Abdullah Rasulih, ya, ila azimir Rum Heraklius. Aslim taslam. Itu isinya, Pak. Isinya apa? Aslim taslam. Ini penerapan Jawami'ul Kalim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad bin Abdullah, seorang Rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada pembesar Romawi Heraklius. Isinya apa? Aslim taslam. Artinya apa? Berislamlah, niscaya engkau akan selamat. Ini penerapan contoh Jawami'ul Kalim, ya. Kalau orang yang tidak diberikan anugerah Jawami'ul Kalim, nulis surat kira-kira gimana? Panjang, ya, sampai 2 halaman kayak kepada Raja Kufar. Rasulullah enggak, aslim taslam udah, kemudian dicap pakai cincinnya, stempel, ya, surat tersebut. Baik. Nah, ini beberapa contoh penerapan Jawami'ul Kalim, ya. Kemudian kita lanjutkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya, fal ardu kulluha masjidun illa mastunniya fi hadhil ahadits, ya. Maka bumi ini, ya, semuanya adalah tempat sujud. Bumi ini semuanya adalah tempat sujud, illa, kecuali mastusniya fi hadhil ahadits, ya, beberapa daerah yang dikecualikan oleh syariat. Semua bumi ini tempat sujud kecuali beberapa tempat yang dikecualikan oleh syariat, yang ditunjukkan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya an Jundub, ya, an Jundab bin Abdullah Al-Bajili, ya, qal, dari Jundub bin Abdullah Al-Bajili, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul, ya, 5 hari sebelum wafatnya, 5 hari sebelum wafatnya, ya, maka Rasulullah bersabda, ya,
Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah, kata Nabi SAW 5 hari sebelum wafatnya, ketahuilah sesungguhnya umat-umat sebelum kamu biasa menjadikan kuburan nabinya dan orang-orang solihnya sebagai tempat sujud atau masjid. Ya, orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Kebiasaan mereka tuh. Ya. Kuburan Nabi dijadikan tempat ibadah. Kuburan orang soleh ya tiba-tiba dibangun tempat ibadah. Mereka beribadah di sana. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah, janganlah kamu jadikan kubur-kubur itu sebagai masjidah, tempat sujud atau masjid. Tak boleh, Pak. Ada kuburan, tiba-tiba dibangun masjid. Sholat di masjid tersebut. Maka Nabi 5 hari sebelum wafatnya sudah wanti-wanti pada para sahabat, termasuk kita umatnya. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kubur-kubur itu, maksudnya kubur-kubur para nabi dan kubur-kubur orang soleh. Kalau kubur nabi di Indonesia ada nggak? Nggak ada. Orang soleh ada banyak. Jangan, kata Nabi, jadikan kubur-kubur mereka itu sebagai masjidah, tempat sujud atau masjid. Nggak boleh. Diwanti-wanti 5 hari sebelum wafatnya beliau. Ini anhakum andalik, aku melarang kalian dalam hal tersebut. Berarti kita tidak boleh sholat di masjid yang terdapat kuburan. Terdapat kuburan. Kemudian dalam hadis yang lainnya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini semuanya merupakan tempat untuk sujud. Ya, tempat sujud. Illa, kecuali, kira-kira apa, Pak? Ya, kata Nabi SAW, kecuali al-makbaroh. Makbaroh itu apa? Kuburan. Ya, makbaroh. Wal hammam. Hammam itu apa? WC. Ya, jadi bumi ini semuanya tempat sujud. Boleh antum sholat. Ya. Di lapangan boleh tidak? Boleh. Di gurun? Boleh. Ya. Basement? Boleh. Semuanya. Kecuali 2 tempat. Yaitu makbaroh, kuburan, dan hammam, kamar mandi. Pengecualian untuk kuburan, boleh sholat jenazah di kuburan. Karena sholat jenazah ada sujudnya nggak? Nggak ada. Bagaimana aplikasinya sholat jenazah di kuburan? Ketika orang tersebut belum sempat menyolati jenazahnya. Iya. Dalilnya mana? Dalilnya ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ini mana yang suka, yang biasa membersihkan Masjid Nabawi? Marbotnya mana? Sahabiyah. Lalu lantas kata para sahabat bagaimana? Oh, sudah beberapa hari yang lalu meninggal. Kenapa ente nggak bilang? Tidak memberitahu aku. Di mana kuburannya? Tunjukkan kepadaku. Ditunjukkan oleh para sahabat. Rasulullah belum sempat menyolati jenazahnya. Begitu ditunjuki oleh para sahabat kuburan marbot tersebut, sahabiah tersebut yang biasa membersihkan Masjid Nabawi, lantas Rasulullah di depan kuburan tersebut melakukan sholat jenazah. Ini dalil membolehkan sholat jenazah dilakukan di kuburan bagi yang belum sempat menyolatkan jenazah tersebut. Jadi boleh bagi kita, Pak. Ya, kalau misalnya kita sohib kita meninggal atau kerabat kita meninggal, orang yang dicintai di luar kota umpamanya, begitu kita sampai ternyata jenazahnya sudah dikubur. Ya. Kemudian kita belum sempat menyolatkan jenazahnya, maka boleh bagi kita ke kuburannya, ya, kuburannya. Namun jangan lupa, Pak, ambil air wudu. Ya. Kemudian cari arah kiblat. Cari arah kiblat. Ini kebiasaan orang ziarah kubur, main doa aja. Ya. Lupa mencari arah kiblat.
Ya, padahal Allah berfirman ya, fa'akim wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu itu ke arah Masjidil Haram. Jadi semua bentuk peribadatan ya lebih afdal itu menghadap ke Masjidil Haram, kiblat, arah kiblat. Doa pun demikian. Ya. Jadi maka antum kalau berziarah cari arah kiblat dulu baru berdoa. Sama ketika antum belum sempat menyolatkan jenazah, ingin sholat di depan kuburannya, cari arah kiblat kemudian sholat jenazah. Ada sujud nggak sholat jenazah? Nggak ada. Ada cerita kisah Abu Nawas, Pak. Pernah dengar nggak? Abu Nawas pernah disuruh untuk memimpin sholat jenazah. Tiba-tiba Abu Nawas dalam sholat jenazah tersebut sujud. Orang-orang kaget, sujud. Setelah selesai ditanya, wahai Abu Nawas, bukankah sholat jenazah tidak ada sujud? Tiba-tiba Abu Nawas ngeles, Pak. Ini mayit banyak dosanya, makanya saya sujud, ngeles. Namanya juga Abu Nawas. Ya, sholat jenazah nggak ada sujud. Jadi pengecualian sholat jenazah boleh dilakukan di kuburan dengan catatan orang tersebut belum sempat menyolatkan jenazahnya, ya, belum sempat menyolatkan jenazahnya. Kemudian jemaah, ya, ada tambahan terkait sholat di masjid yang terdapat kuburan, ya. Ummu Salamah menceritakan bahwasanya beliau pernah berada di negeri Habasyah. Habasyah itu sekarang mana jemaah? Mana? Ethiopia. Ethiopia. Dulu negeri makmur, ya, kaya raya, dipimpin oleh raja yang adil meskipun rajanya beragama Nasrani ketika itu, Ahlul Kitab. Ya, Habasyah. Makmur, subur, bahkan para sahabat ketika masih di Mekah itu sempat hijrah 2 kali ke Habasyah. Maka Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengenai gereja yang ia lihat di negeri Habasyah, karena banyak gereja, Pak, di negeri Habasyah, ya, yang disebut nama gereja tersebut disebut dengan Maria, ya, Maria. Dan ia menceritakan kepada Rasulullah apa yang dia lihat di dalam gereja tersebut. Ternyata di dalam gereja tersebut terdapat apa? Gambar-gambar, ada gambar-gambar, lukisan, ada patung, makhluk bernyawa. Ya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Ulaika qaumun idza mata fihim al-abdu sholih au rijalus sholih ya banu ala qabrihi masjidan." Mereka adalah kaum yang jika seorang hamba atau orang soleh mati di tengah-tengah mereka, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya. Kebiasaan mereka seperti itu, Pak. Kebiasaan orang-orang Nasrani. Kalau ada orang soleh mati aja, dibangun tempat ibadah. Ya. Kemudian wasuwarru fihi tilka suwar. Ya. Lantas mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut. Ya, di kuburannya apa? Dipasang lukisan gitu kan. Kalau di kita gimana? Dipajang foto. Nah, ini kuburan orang soleh nih. Fotonya dipajang. Sebagiannya fotonya diperbanyak terus dijual. Dengan keyakinan kalau ente pasang foto ini di tempat usaha atau di rumah, ya, maka niscaya membawa apa? Berkah. Cukup mahar 1 juta. Foto bisa dibawa. Ada nggak model seperti itu? Banyak, ya, ada. Ya. Kemudian ulaika ya syiral al-khalqi indallah, ya. Mereka inilah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan orang Nasrani, Pak. Kalau ada orang soleh mati, ya, mereka membangun tempat ibadah kemudian dipasang gambar-gambar orang soleh tersebut. Diikuti oleh sebagian kaum muslimin, ya. Nabi mengatakan ini adalah sejelek-jelek makhluk. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la'anallah al-yahuda wan nasara. Semoga Allah melaknat, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida atau masajida, ya.
di mana mereka menjadikan kubur para nabi ya, dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Berarti ini kebiasaan siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yaitu ahlul kitab. Ya. Maka kita sebagai orang Islam ya, jangan meniru mereka, karena ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana kalau kita sholat di masjid yang terdapat kuburan? Gimana jemaah? Ada nggak masjid di masyarakat kita yang ada kuburannya? Ada yang di arah kiblat, ada yang di samping kanan, samping kiri, ada yang di belakang, ya di belakang. Ada kan ya? Sedikit atau banyak? Ya banyak ya, banyak. Kira-kira gimana? Maka Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, ya, jika kuburan tersebut muttasil itu masih tersambung dengan masjid, masih termasuk bagian masjid, maka beliau mengatakan tidak boleh sholat di sana. Masih tersambung dengan masjid, masih bagian dari masjid. Ya. Namun jika kuburan tersebut, kata beliau, munfasil, terpisah, ya terpisah, kata beliau, ya, dan ada jalan, ya dibatasi dengan jalan yang dilalui manusia, lalui kendaraan, ya meskipun di arah kiblat umpamanya, tapi ada jalan, ya buat lalu lalang manusia, kendaraan dan sebagainya, maka ya boleh sholat di masjid semacam itu, kata Syekh Fauzan hafizahullahu taala. Ya. Kemudian Lajnah Daimah juga menjelaskan, ya, Komisi Fatwa Saudi Arabia menjelaskan, jika masjid dibangun di atas kubur, maka tidak boleh sholat di masjid seperti itu. Ya, jadi muttasil, tersambung kuburannya dengan masjid, ya, tidak terpisah. Begitu pula apabila di dalam masjid tersebut dikubur seseorang setelah masjid tersebut dibangun. Udah bangun masjid, yang ngewakafin masjid tiba-tiba meninggal, berwasiat sama masyarakatnya, kalau saya meninggal, saya nggak mau tahu, harus dikubur di masjid yang saya wakafin. Kalau bisa di dalam dikasih tirai. Gitu. Ada nggak kira-kira? Banyak Pak ya? Banyak. Jadi bangun masjid dulu, masjidnya udah jadi Pak, bukan kubur dulu terus dibangun masjid, enggak. Masjid dulu jadi, tiba-tiba dikubur seorang di sana. Ya. Maka tidak boleh sholat di masjid semacam itu, kata Lajnah Daimah. Wajib memindahkan mayit yang dikubur ke pemakaman umum. Ya, wajib memindahkan mayit yang dikubur ke pemakaman umum. Meskipun hukum asal memindahkan mayit itu nggak boleh. Namun kalau darurat ada uzur, maka boleh memindahkan mayit. Contohnya tadi kasusnya. Ya, ada kuburan di dalam masjid, dipindah mayitnya, bukan masjidnya diruntuhin, enggak, mayitnya yang dipindah. Namun biasanya ahli warisnya mau enggak? Mau enak aja bapak saya dipindah kuburannya. Kalau sampai dipindah masjidnya saya hancurin, masya Allah. Ya, ahli warisnya. Kemudian kata Lajnah Daimah, ya, karena hal ini ditunjukkan oleh hadis yang mengharamkan sholat di masjid yang terdapat kuburan. Nah, ini harus jadi perhatian kita. Namun para ulama menjelaskan, apabila kita safar, kemudian kita sholat di masjid-masjid safar, ya di pinggir jalan, maka tidak perlu sibuk mencari kuburan ada atau tidak di masjid tersebut. Tugas antum turun kendaraan, kemudian ambil wudhu, langsung sholat. Jangan sebelum wudhu muter dulu masjid ke kuburan, enggak, ini takaluf, antum memberat-beratkan diri. Nanti nggak sholat-sholat, orang banyak kuburan semua. Ya. Tugas antum turun kendaraan, wudhu, sholat. Perkara habis sholat ada kuburan, kata para ulama, sholatnya sah, tidak perlu diulang. Itu kalau sedang safar, ya, sedang safar. Ya. Namun kalau sudah turun kendaraan sebelum wudhu, memang nggak sengaja tiba-tiba melihat ada kuburan, ya jangan sholat di sana. Kalau kuburannya masih tersambung dengan masjid, namun kalau sudah terpisah maka tidak mengapa. Nah, ini harus jadi perhatian kita, ya. Hadis yang terakhir sebelum kita masuk ke adzan, ya. Wa anil Bara' ibni Azib, dari Bara' bin Azib, dia mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah ditanya perihal salat. Ya, pernah ditanya perihal salat. Ani salati fi mabarikil ibil faqal, ya.
terkait sholat di kandang ibil. Ibil itu onta, Pak. Boleh tidak sholat di kandang onta? Rasulullah pernah ditanya. Ya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, la tusallu fi mabarikil ibil. Jangan kamu sholat di kandang onta. Ya, jangan kamu sholat di kandang onta. Fa innaha minasyaiton. Ya. Karena di sana itu tempatnya setan. Jadi di kandang onta itu sarangnya setan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wasuila ani solati fil marabidil ghanam. Dan Rasulullah juga ditanya terkait sholat di kandang ghanam, kambing. Ya, di kandang kambing. Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Shallu fiha fa innaha barakah." Sholatlah di sana karena sesungguhnya kandang kambing itu terdapat keberkahan. Ya, ini menunjukkan bolehnya sholat di kandang kambing. Ya, bolehnya sholat di kandang kambing. Ya. Namun tidak boleh sholat di kandang onta. Ya. Karena di dalamnya itu, di dalam kandang tersebut banyak terdapat setan. Ya, banyak terdapat setan. Kemudian ada tambahan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, terkait sholat di di kandang onta, ya. Di antaranya ya hadis yang pernah kita bahas, ya, ketika Rasulullah ditanya terkait wudhu, ya, wudhu kemudian makan daging onta, ya, maka Rasulullah menjawab, tawaddu'u minha, ya, berwudulah kembali karena engkau telah memakan daging onta. Ya. Kemudian wasuila anil luhumil ghanam. Rasulullah ditanya kembali terkait ya setelah wudu makan daging kambing. Ya. Maka Nabi menjawab, la tatawaddau minha. Kamu tidak perlu berwudu lagi setelah makan daging kambing. Insyaallah ya. Kalau makan daging onta itu dapat membatalkan wudu. Namun makan daging kambing setelah berwudu maka itu tidak membatalkan wudu. Kemudian wasuila ani sholati fi mabarikil ibil. Nah, ini hadis lengkapnya. Kemudian Rasulullah ditanya kembali tentang sholat di kandang onta. Kata Nabi SAW, jangan sholat di kandang onta karena tempatnya setan. Kemudian ditanya kembali, boleh nggak sholat di kandang kambing? Silakan sholat di kandang kambing karena di dalamnya terdapat keberkahan. Ya. Dari sini ada beberapa kesimpulan kata para ulama. Yang pertama, makan daging onta itu ya membatalkan wudu. Ya, namun makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya dilarang sholat di kandang onta, ya, karena onta itu dari setan. Ya, onta itu dari setan. Sebagian ulama mengatakan onta itu diciptakan dari setan, mewarisi sifat-sifat setan atau jin. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan onta itu beramal seperti amalan setan, seperti amalan jin. Ya, yaitu sering memberikan gangguan kepada orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan berikutnya bolehnya sholat di kandang kambing dan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menambahkan kambing itu mendatangkan keberkahan. Kambing itu mendatangkan keberkahan ya dan ketenangan, kata Imam Syafi'i. Bahkan makanan penghuni surga salah satunya daging kambing. Ya. Namun ada sebagian orang ya makan daging kambing malah nyalahin siapa? Daging kambingnya disalah-salahin, dicela. Ya. Karena katanya menyebabkan apa? Darah tinggi. Ya. Padahal Allah berfirman, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, namun jangan berlebihan. Yang bikin darah tinggi itu berlebihan, bukan daging kambingnya, karena berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya, semua berlebihan tidak baik. Ya. Dan juga dalil hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak najisnya kotoran kambing. Ya, kotoran kambing itu tidak najis. Antum menginjak kotoran kambing, ya, terus wudu, ya, kotoran kambingnya masih ada sebagian, mungkin sedikit, ya. Boleh sholat nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena tidak najis. Ya. Kotoran kambing itu tidak najis. Ya. Padahal kalau sholat di kandang kambing kira-kira ada kotoran kambing nggak? Ya ada lah, namanya juga kandang kambing. Ya. Nabi merintahkan sholat di sana nggak apa-apa kata Rasulullah. Karena di kandang kambing itu terdapat
keberkahan. Namun tidak menunjukkan kotoran onta itu najis, enggak jamaah. Karena setiap hewan kita pernah bahas ya, setiap hewan yang bisa kita konsumsi, maka kotorannya tidak najis. Bahkan Nabi menganjurkan berobat dengan apa? Air kencing onta itu bisa jadi buat obat. Mau nyoba tuh? Ya, keragunan beli air kencing onta diminum. Ya, Anda pernah dapat cerita ya dari salah satu teman nih bahwa temannya ketika kuliah di Libya mengamalkan hadis tersebut, berobat dengan air kencing onta. Jadi ketika itu keragunan dekat ya di Libya, keragunan, kemudian beli air kencing onta diminum. Ya, wallahu alam bisawab, rasanya gimana Anda nggak tahu juga. Ya, namun ya kalau ada obat lain lebih baik pakai ya obat lain, ya obat lain. Baik, selesai pembahasan bab sholat. Nah, sekarang kita masuk terkait adzan, ya. Al-adzan, hukmuhu, hukum adzan, ya. Al-adzanu huwal i'lamu bidukhuli waqti sholati bi alfadhin makhsusah, ya. Adzan itu adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Ya, pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Wa huwa wajibun. Penulis kitab ini Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi mengatakan hukum adzan itu wajib. Wajib. Dalilnya an Malik bin Al-Huwairits, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dari Malik bin Huwairits bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Ya, apabila waktu salat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Ya, mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum. Ya. Dan hendaklah yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam. Hendaklah yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam. Terkait pembahasan imam nanti ada pembahasan tersendiri, namun dalam hadis ini Nabi mengatakan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Faqad amarahu sallallahu alaihi wasallam bil adzan. Ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Malik bin Huwairits untuk mengumandangkan adzan. Wal amru lil ijabi kama huwa ma'lum, ya. Adalah maklum sebuah perintah itu hukumnya wajib. Itu kaidah fikih ya, kaidah usul fikih yang mana menunjukkan kalau perintah itu hukum asalnya wajib. Ya. Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengumandangkan adzan. Ya. Segala bentuk perintah itu hukumnya wajib, sudah maklum dalam kitab ini. Wa an Anas, ya. Dalil lainnya dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzura. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila memerangi suatu kaum, kalau berperang, ghazawa, ya, berperang bersama kami, ya, kata Anas, lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzura, ya. Maka Rasulullah tidak terus menyerang bersama kami hingga subuh, ya, wa yanzura, ya. Dan juga Rasulullah memperhatikan orang yang mau diperangi atau musuh yang mau diperangi. Fa in sami'a adzanan kafa'anhum, ya. Apabila Rasulullah dan para sahabatnya mendengar azan dari sisi musuhnya, maka kafa'anhum, ya. Maka Rasulullah SAW menahan diri dari menyerang mereka. Kalau ada suara apa? Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, jangan serang. Mereka kaum muslimin. Ya. Wa in lam yasma' adzanan aghara alaihim. Namun kalau Rasulullah dan para sahabat tidak mendengar suara azan, ya, dari musuh mereka, maka Rasulullah langsung menyerbu mereka. Jadi kalau perang di zaman Rasulullah dan para sahabat seperti itu, Pak. Udah berhadap-hadapan nih, ya. Kalau mereka azan Allahu Akbar, ya, tahan diri, nggak jadi nyerang. Namun kalau Rasulullah dan para sahabat tidak mendengar azan dari sisi musuh mereka, langsung serbu musuhnya. Nah, ini terkait dengan azan, ya.
Taib, ya mungkin ini yang bisa saya bahas ya. Sementara azan kita bahas hukumnya, di pertemuan berikutnya kita akan bahas keutamaan azan atau muadzin. Ya. Apa sih keutamaan muadzin? Bahkan para ulama khilaf ya, berselisih pendapat. Ya, lebih utama mana, muadzin atau imam? Nah itu nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan silakan Pak. Iya Pak. Ya. Menang enggak? Iya, iya. Apakah boleh kalau kita menginap di tempat teman yang non muslim, ya di rumahnya ada patungnya, ada gambar makhluk bernyawa, apakah boleh? Ini pernah terjadi jamaah di zaman ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar ya membebaskan Palestina tanpa pertumpahan darah, Umar ya bersama sebagian sahabatnya ke Palestina. Ya sudah disambut, mereka udah pasrah jemaah. Disambut oleh pendeta di sana. Ya. Sampai-sampai ya mereka tidak tahu mana Umar. Karena Umar tuh ketika membebaskan Palestina pakaiannya sama dengan para sahabat. Bedanya Umar di atas onta, sebagian sahabat jalan. Ya. Pendeta tersebut nanya, Umar yang mana? Kan dulu belum ada medsos, Pak. Belum ada video call, belum ada medsos, belum ada, nggak tahu tuh pendetanya. Umar yang mana nih? Umar nggak pakai baju kebesaran ya, sampai nggak tahu Umar yang mana nih, Amirul Mukminin yang mana. Ketika diberitahu itu, Umar kaget pendetanya. Masya Allah ya, engkau Amirul Mukminin namun tidak memakai jubah kebesaran, sampai-sampai aku tidak bisa membedakan. Ya, mari ikut kami. Akhirnya Umar diajak apa? Ke gereja di Palestina. Ya, sana kan banyak juga orang Kristen. Ya. Masuk waktu sholat, ya. Kemudian Umar gelisah, wah ini udah masuk waktu sholat nih. Kalau nggak salah sholat zuhur. Maka pendeta tersebut menawarkan Umar untuk sholat di gereja. Umar mikir, tidak langsung menjawab tawaran tersebut. Umar mikir, ya kalau saya sholat di sini nanti khawatir timbul fitnah. Akhirnya Umar dan para sahabatnya inisiatif langsung membangun masjid di Masjidil Aqsa, namanya Masjid Umar bin Khattab. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak ya, di kawasan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu kawasan, Pak. Di situ ada masjid ibadah kaum muslimin, ada gereja, ada juga sinagog, ya, tempat ibadah orang-orang Yahudi. Akhirnya Umar membangun gereja. Ini menunjukkan ya, boleh bagi kita sholat di mana? Di tempat meskipun itu ada gambar makhluk bernyawa atau patung makhluk bernyawa. Bahkan di Eropa sebagian gereja itu dijual karena sepi, jamaahnya sepi, dijual. Yang beli kaum muslimin, dijadikan sebagai masjid. Setelah dibeli ya patung-patungnya ya disingkirkan, begitu juga gambar-gambarnya, gambar makhluk bernyawa disingkirkan. Ya. Kenapa? Karena ada hadis yang lain bahwa malaikat rahmat itu tidak akan masuk ketika suatu tempat atau suatu rumah atau suatu bangunan terdapat 3 hal. Yang pertama apa? Gambar makhluk bernyawa. Yang kedua patung makhluk bernyawa. Yang ketiga anjing. Rasulullah bingung pernah ya, dalam salah satu riwayat, kok malaikat rahmat belum masuk rumah saya? Penasaran, akhirnya begitu lihat di kolong kasur Nabi ada anak anjing. Ada anak anjing. Dulu biasa Pak, anjing keliaran di mana-mana dulu, kan pernah kita bahas ya. Masjid Nabawi itu biasa anjing keluar masuk Masjid Nabawi, lantainya itu masih tanah liat. Biasa kencing di sana. Ya, biasa kencing di sana anjing liar, mondar-mandir.
Tiba-tiba Rasulullah melihat di kolong tempat tidurnya, loh ada anak anjing, akhirnya diusir. Pantesan malaikat rahmat nggak mau masuk. Ya. Jadi boleh-boleh saja, ya. Namun ya konsekuensinya malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang tadi ada 3 hal. Ya, pertama gambar makhluk bernyawa, patung makhluk bernyawa, dan juga anjing. Allahu taala alam. Ya. Seperti kayak sholat atau berselawat di azan di gereja itu gimana? Kan banyak orang melakukan sekarang terjadi. Ya. Jadi fungsi adzan itu Pak, fungsi adzan yang pertama untuk panggilan sholat bagi orang yang masih hidup. Nah, adzan sesuai pada tempatnya, fungsi adzan, panggilan sholat bagi orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati jangan diadzanin. Ya, nanti begitu hayya 'alas shalah bangun gimana? Mengambil wudhu. Enggak kabur, ya. Jadi fungsi adzan itu untuk orang yang masih hidup, panggilan sholat. Jadi nggak perlu lagi kalau sudah adzan ngetuk-ngetuk pintu rumah. Ayo Pak, kita sholat Pak. Assalamualaikum. Ya, kenalkan nama saya Fulan. Ya, ikut sholat Pak. Diketuk lagi rumah. Nggak perlu Pak. Cukup adzan. Panggilan seorang sholat yang masih hidup, itu fungsi adzan yang pertama. Yang kedua tadi untuk perang. Ya, indikasi apakah yang diperangi kaum muslimin atau orang kufar. Kalau Rasulullah mendengar adzan maka menahan untuk menyerang. Namun kalau tidak menahan adzan, ya maka Rasulullah menyerbu mereka. Itu fungsi yang kedua. Ya. Yang ketiga, dalam hadis yang sahih, apabila kita dilanda rasa takut oleh gangguan jin, gangguan setan, maka beradzanlah. Adzan. Karena setan itu akan lari ketika mendengar adzan. Yang mendengar adzan. Lantas bagaimana kalau adzan ya tidak pada tempatnya di gereja, hanya untuk apa? Kebutuhan konten umpamanya. Untuk kebutuhan konten umpamanya. Maka ini menyelisihi perintah Nabi SAW. Adzan itu bukan main-mainan, enggak. Ya. Kecuali untuk dilombakan. Dalam rangka apa? Mengambil muadzin yang bagus untuk suatu masjid. Akhirnya ada lomba adzan. Tidak ada biaya pendaftaran. Ya, daftar aja gratis free. Yang menang dapat hadiah sekian juta plus jadi muadzin di Masjid Jami umpamanya, Masya Allah, digaji. Ya. Jadi kalau muadzin di Saudi itu ASN Pak. Muadzin imam ya ASN, kalau di Saudi digaji sama pemerintah, ditanggung hidupnya. Muadzin. Ya. Kalau di masyarakat kita muadzin apa? Ya, yang penting ikhlas dan ridho gitu ya. Nggak digaji, ikhlas, harus ikhlas. Kalau di Saudi sana digaji, namun adzannya harus benar. Karena adzan itu ada sanadnya dari Bilal. Ada sanadnya. Ada riwayat adzan dari Bilal, ada dari yang lain, itu ada sanadnya, tersambung sanadnya. Ya, makanya pernah ada muadzin Masjid Nabawi yang sudah sepuh, yaitu ke Indonesia, ya, memberikan sanad adzan. Ada sebagian yang mendapatkan sanad adzan dari muadzin Masjid Nabawi yang sudah sepuh, yang sangat khas adzannya. Ya, saya lupa namanya. Jadi adzan itu harus pada tempatnya. Adzan pada bayi gimana? Kata Ibnul Qayyim dan sebagian ulama, hadisnya dhaif. Mengadzani bayi itu hadisnya dhaif, lemah. Ya, hadisnya lemah. Berarti tidak bisa dipakai untuk diamalkan. Ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi coba? Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.